dari hati untuk dunia yang baru. Ya, pada hari ini kita akan bermenung mengenai panggilan dan perutusan. Sebelum bermenung bersama tentang panggilan dan perutusan, saya ingin bercerita mengenai kehidupan menggereja di negara sekular Prancis saat ini. Di Prancis saat ini ada sebuah gerakan yang disebut dengan Conference Catholique de Baptisés Francophones atau Konferensi Katolik berbahasa Prancis. Gerakan ini adalah gerakan kaum awam yang ingin terlibat dalam kegiatan misi. Mereka sadar bahwa panggilan di Eropa saat ini begitu menurun. Oleh karena itu, lewat rahmat sakramen baptisan, mereka ingin mau mengambil bagian dalam kegiatan misi gereja. Misi gereja bukan hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu saja, seperti kaum berjubah, para frater, suster, bruder, para imam, tetapi untuk semua orang yang telah dibaptis. Kita semua adalah les disciples missionnaires. Kita semua adalah pengikut Yesus yang misioner. Itulah yang diharapkan, yang menjadi ideal sebagaimana dihidupkan oleh kaum awam di negara sekular Prancis saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih, sakramen baptisan yang telah kita terima menjadikan kita murid Tuhan pada zaman ini. Kita semua menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia. Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang biasa-biasa saja seperti Anda dan saya untuk bekerja sama dengan Tuhan. Amos adalah seorang petani, Petrus adalah seorang nelayan, Matius adalah seorang pemungut cukai, dan masih banyak contoh lain lagi. 12 rasul yang dipanggil dan diutus oleh Yesus yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini adalah orang-orang biasa-biasa saja. Tetapi mereka rela mau menjadi penjala manusia, mau terlibat dan berkolaborasi dengan Tuhan dalam mewartakan kabar keselamatan Allah. Yang menarik adalah bahwa pada hari ini mereka diutus dengan tugas perutusan yang begitu jelas dan terinci yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Satu poin penting adalah mereka diutus pergi berdua-dua. Maksudnya adalah bahwa mereka diajak untuk memberikan kewibawaan dari pewartaan mereka. Sehingga apa yang mereka katakan, apa yang mereka bawa, tidak hanya kata-kata, tetapi benar-benar mereka hidupi. Oleh karena itu mereka diutus pergi berdua-dua, sehingga ajaran-ajaran mereka benar-benar mereka hidupi dalam kebersamaan mereka. Dan tentunya mereka diutus salah satunya adalah untuk menyembuhkan penyakit orang-orang sakit. Kalau kita melihat dalam situasi saat ini, kita sebagai le disciple missionaire atau pengikut Yesus yang misioner, kita juga dipanggil untuk membawa misi menyembuhkan orang lain. Tentu penyakit-penyakit saat ini bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga penyakit-penyakit jenis lain yang sering disebut dengan penyakit zaman. Kita dipanggil untuk menyembuhkan penyakit zaman. Di mana-mana di sekitar kita ada begitu banyak penyakit-penyakit zaman. Ada isme-isme yang begitu banyak, materialisme, individualisme, dan hal-hal lain lagi. Kita dipanggil untuk menyembuhkan itu. Kita diajak untuk tidak acuh tak acuh terhadap penyakit-penyakit zaman itu. Jangan sampai kita membiarkan keadaan-keadaan seperti itu. Warta Yesus pada hari ini mengajak kita untuk menghidupi semangat profetisme. Kita menyuarakan suara mereka yang tak bersuara. Kadang-kadang dalam situasi-situasi tertentu, kita menutup mata hati kita, melihat ketidakadilan, melihat kesengsaraan, kelaparan, dan lain-lain di sekitar kita, tetapi kita cuek, acuh tak acuh. Bagaimana
misi kita sebagai orang Kristiani, pengikut Yesus yang membawa harapan dan terang untuk orang lain. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita diajak untuk bersatu hati bersama-sama membangun kerajaan Allah itu, dan tentunya dalam semangat kebersamaan. Sebuah pepatah dari seorang konfrater yang berasal dari Republik Dominikan yang hidup bersama-sama dengan saya di sini, dia bilang, "Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin." Kalau kita bekerja sendiri-sendiri, pasti kita bekerja lebih cepat. Tetapi ketika kita bekerja bersama-sama, kita bekerja lebih maksimal dan hasilnya lebih puas, lebih jauh. Oleh karena itu, agar kita bisa menjadi saluran berkat kasih Allah bagi dunia dalam menyembuhkan penyakit-penyakit zaman itu, kita diharapkan untuk bekerja bersama-sama, membangun persaudaraan, cinta kasih bersama, sehingga kita tidak menjadi pekerja yang single factor, tetapi lewat pekerjaan kita secara bersama-sama kita sudah menjadi contoh bahwa ada kemungkinan untuk menyembuhkan penyakit zaman lewat kesaksian hidup kita dalam semangat cinta kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.